Hei, Bu! Apa yang terjadi? Ini bomo. Ini Bangun! Ini bomo. Kau lagi dan kau lagi. Ini Hentikan! tidak akan kuhentikan. Kenapa kau hadir di sini? Kau mendengar intihan dan tegitan dari pengikut-pengikutmu. Bangun! Pergi kau dari sini. Bangunlah. Pergi dari sini. Dia bukan lawanmu. Memang curut ini bukan lawanku. Tapi kenapa kau tebak benci dan amarah? Kawan Kau lihat, memang keberuntunganmu selalu ada di sini. Di saat pusaka-pusakaku kurendam di Gunung Kawah. Kenapa? Kau selalu datang mengacau. Pusakamu takut menemui dari pusakaku. Tunggu pembalasan. Gading sewu Aku akan datang kembali. Ingat itu. Tapi sebelum aku Habis guru. menghabisimu, aku Kenapa? tidak. Kau tidak terima. Kalaupun aku tidak punya senjata, Kenapa kau tidak terima? tidak. Dengan pengikutmu tadi. Tetap aku Kenapa tidak sebenarnya? terima. Kalau kau tidak terima, kau harus kenapa? Wah! Baik. Baiklah. Sungguh luar biasa kejadian. Tapi jangan kau salah. Lebih baik kita bicara baik-baik. Silakan. Apa yang kau ingin bicarakan? Setelah kalian kau menumbangkan muridku, buku. Aku tidak Itu yang kau pernah bicarakan melemahkan baik-baik. begitu. Apa yang kau ingin? Tapi aku hanya memberikan sedikit nasihat dan teguran. Karena apa yang kau berikan kepada mereka? Begitu cara memberikan nasihat. Kau Memukuli orang yang sudah lemah. Aku tidak pernah memukul orang lemah. Tapi aku menegur orang-orang yang sesat yang kau berikan kepada. Wah! Kekuatan Allah, lindungi aku dari kekuatan hawa-hawa iblis yang ditebak dari mana. Jangan sombong kau Madata. Memang bejat kau. Kau memang bejat. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Tidak bisakah kau menerima pendapat orang lain? Di saat aku lemah, kau datang. Aku tidak pernah menginginkan kau menjadi lemah. Tapi aku menginginkan kau segera sadar, Mak Datu. Apa yang kau ingin aku sadar? Apa yang kau Karena dapat? selama ini Hah? kita sebagai manusia memang manusia yang lemah. Karena kekuatan hanya milik yang maha kuasa. Tidak ada kekuatan yang abadi dalam dirimu. Yaitu menurut pendapatmu. Lain dengan pendapatku. Untuk apa aku menimba ilmu kalau untuk tidak dimanfaatkan? Disitulah kesalahan terbesarmu, Mak Datu. Kau menimba ilmu seharusnya menjadi wawasan dan pikiranmu. Kau ingat ketika iblis diusir dari surga karena kesombongan ilmu, karena kesombongan derajat. Tapi Persetan dengan semua. Aku tidak penting untuk bicara soal itu. karena di dalam dirimu semua terbuat dari api. Hawa nafsu sudah menguasai dirimu sehingga hanya benci dan amarah yang kau tebar di sini. Ya, tapi kelicikanmu itu lebih dari parah. Menghadapi orang seperti ini harus dengan kelicikan. Karena iblis tidak mengenal sopan santun. Dia akan menghabisi semua lawannya ketika lawannya lengah. Maka dari itu, aku menyiapkan segalanya sebelum menghabisimu, Manatu. Ingat itu. Aku tidak akan bisa kau habisi. Walaupun aku tambah senjata saat ini, tidak akan pernah. Justru aku akan menunggumu. Setelah aku merangkapkan semua senjataku, kalian akan merasakan. Aku tahu. Kalian akan merasakan. Iblis tidak akan pernah lenyap di muka bumi ini sampai akhir zaman. Maka dari itu, kau merasa bangga dan merasa abadi karena semua dalam jiwamu dirasuki iblis dan kesombongan. Omong kosong. Wah! Itu yang kau inginkan. Hah? 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 Hah?
pemimpin. Ketika pusaka Mungkin. Tidak mungkin. duduk. Duduk. Bagaimana, Madat? Bagaimana? Apakah kau masih merasa orang paling hebat dan paling kuat di muka bumi? Sebenarnya apa maumu? Aku hanya menginginkan hentikan tidak tanduk Tesan, Ompong, Jabrik menguasai dunia kegelapan. Itu tuh sudah tugas mereka. Tidak ada tugas. Untuk apa mereka aku beli kesaktian? Kalau tidak dibantu. Kesaktian itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Sudah, aku benci dengan mereka. Kau memang selalu mendapat kebencian di muka bumi ini. Karena apabila tidak sesuai dengan akal dan pikiranmu, kau akan mendapatkan benci dan amarah kepada semua orang. Karena kau tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Ketika kita belajar tanpa memberikan perbandingan kepada orang lain, maka kita akan merasa paling dermawan dan sombong. Inilah yang hadir pada dirimu, Madatu. Aku beda sahabat. Beda. Lain. Aku lain dengan pembicaraan. Aku merasa benar. Kau yang tidak benar. Disitulah ketika diri kita merasa paling benar, Mak Datuk, maka kita tidak akan pernah bisa melihat orang lain lebih besar dari kita. Karena Semuanya kecil di hadapanmu karena kesombongan itu namanya, Mak Datuk. tidak. Guruku berpesan, bantulah anak manusia. Bantulah anak manusia yang ingin minta bantu. Ingat itu. Benar apa yang disampaikan dari gurumu. Karena Akib meyakini gurumu adalah orang yang baik dan orang suci. Tapi ketika kau merebut dan mengambil ilmu tanpa sepengetahuannya, bahkan kau merebut jantung siluman. Kenapa? Persetan nih. Kenapa? Kenapa kau marah ketika kau menyebutkan itu? Karena semua kedokmu diketahui. Karena kelicikan kalian. Kami tidak pernah licik. Tapi pusaka jantung siluman itu yang memberitahu kepada Bangge bahwa dia direbut dari tangan gurunya karena kelicikan dan keangkuhanmu ingin menguasai dunia. Kau rendam gurumu di dalam. Kenapa? Itu sasaran. Kenapa? Kenapa ketika semua kedok dan perilakumu diketahui kau tidak terima? Culas. Culas kalian. Kami tidak culas, tapi kami mencari tahu yang sebenarnya. Tunggu kau ya. Tunggu. Keluarkan semua pusakamu. Tunggu. Di saat pusaka aku terlengkap, kau akan merasakannya. Aku tidak pernah Tunggu. takut kematian, Mak Datuk. Ingat. Aku tidak pernah takut kematian. Ingat itu. Tunggu. Tunggulah di sini. Baik. Aku terima tantanganmu. Kapanpun. Ketika kekuatanmu sempurna. Karena aku tidak mau menghadapi manusia lemah sepertimu. Dah. Setan semuanya. Itu hanya kesombonganmu yang membuatmu seperti itu. Tunggu kau. Tunggu. Lihat pembalasanku. Lihat pembalasanku. Ayo kami. Biarkan manusia biadab itu menebar kebencian pada kita. Tapi lebih baik kita selalu mengingatkan agar supaya Mak Datuk tetap kita berdoa supaya dia segera menemukan kesadaran kepada para sahabat-sahabat keselamat, sahabat-sahabat Banggai, sahabat-sahabat Bang Tomlo. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para sahabat-sahabat. Karena kami meyakini tanpa sahabat kami ini bukan siapa-siapa. Maka dari itu terus ikutilah perjalanan kami dengan cara mengetik tombol like, komen, dan subscribe. Kami mengharapkan komen yang sifat membangun dan mengingatkan karena kami meyakini kami juga manusia bodoh. Maka dari itu agar berpesan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah saudara-saudara dan para sahabat yang menjalani diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Aki yang tidak pernah lupa bahwa selalu sayangilah kedua orang tua kalian, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita tidak akan pernah terlahir dan menginjak muka bumi ini. Maka hormati dan sayangilah, apalagi ini di bulan puasa, tempat kita bersujud,
tempat kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan kebahagiaan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, ridho Yang Maha Kuasa menyertai kita sehingga kita dimudahkan segala urusan kita. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Mungkin itu saja pesan Aki. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas dan tidak Aki, mohon maaf karena Aki ini menyadari Aki ini manusia lemah dan bodoh. Hidupkan lonceng notifikasinya agar bisa mengetahui perjalanan dari selamat. Mungkin begitu saja. Aki ini mungkin banyak salah, banyak hilap. Di bulan yang penuh barokah ini Aki memohon maaf. Aki akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.